Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Krisna Ridwan NRP 5214145 dalam tugas pendahuluan siswa. Nah, langsung saja di nomor 1. Nomor pertama ini adalah managing desktop. Kita disuruh menjelaskan apa itu desktop environment, window manager, compositing, dan berbagai macam hal yang terkait. Dan dari situs yang sudah saya buka, saya menemukan bahwa desktop environment ini adalah segala sesuatu yang berada di dalam Ubuntu yang digunakan untuk mengatur segala tampilan yang ada di dalam Linux seperti wallpaper, screensaver, dan lain-lain. Kemudian untuk Windows Manager sendiri, Windows Manager ini adalah bagian dari desktop environment yang fungsinya untuk membesar kecilkan atau seperti advance-nya desktop environment. Nah, Windows Manager ini dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama stacking, kemudian compositing, dan tiling. Nah, di stacking ini adalah kemampuan yang dimiliki Windows Manager untuk menggambar sebuah konten di atas desktop. Kemudian compositing ini bisa dilihat dari bahasa Inggrisnya ya. Kalau compositing ini adalah membuat gambar secara bersama di dalam desktop. Kemudian kalau tiling ini adalah menjaga agar Windows tidak overlap itu maksudnya tumpang tindih. Nah, kemudian masuk di nomor selanjutnya, sudah apt get install. Nah, apt get install ini kita nanti akan menginstal sebuah aplikasi. Nah, di dalam contohnya ini saya akan menggunakan Chromium. Nah, caranya gimana? Sudo apt ketikkan di terminal, jangan lupa sebagai super user install Chromium. Setelah itu tekan enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti di dalam ini sudah terinstall Chromium web browser. Nah, untuk membukanya kita bisa langsung dari sini atau bisa lewat terminal juga, tapi nggak boleh pakai super user. Contohnya seperti ini, ketikkan Chromium. Nah, kan bisa. Kemudian yang ketiga ini adalah, nah, ini menginstal, tapi kita sudah mempunyai file yang berekstensi target di dalam PC, di dalam Debian. Nah, di sini saya memberi contoh yaitu Airpound. Airpound ini salah satu software yang biasa digunakan untuk sniffing. Nah, kalau ini cara misalnya itu, pertama kita harus masuk ke direktori download dulu seperti ini. Kok nggak bisa? Oh ya, salah ketik, maaf. Jadi download. Nah, ingat karena ini sangat sensitif, jadi perhatikan besar kecil dan kelengkapan direktori. Kemudian masuk di tar, kita ekstrak. Nah, dan usahakan setiap file tar yang Anda download itu di dalamnya terdapat file tertentu yang bernama configure seperti ini. Configure ini seperti ini. Harus ada configure di dalam targetnya. Nah, kemudian kita ketikkan tar, tadi sudah, sekarang ketik cd airpound, nama filenya ya, kemudian enter. Dan kalau sudah kita langsung masuk seperti di contohnya ./configure spasi nn spasi nn
make install. Nah, kemudian enter. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini memang terjadi error entah kenapa, tapi semua prosedur sudah saya lakukan dengan semestinya. Nah, jadi seperti itulah cara install. Nah, sampai di nomor selanjutnya yaitu repository. Apa itu repository dan pelajari apa itu repository. Dan berdasarkan web yang saya buka, repository adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi. Nah, contohnya itu Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi program dan sebagainya yang didapatkan dari server, MyRR, website paket-paket tersebut. Nah, jadi di dalam repository ini nantinya berisi aplikasi-aplikasi yang dikelompokkan dalam satu paket yang gunanya itu untuk mendukung kinerja dari sistem operasi tersebut. Terus contohnya repository itu adalah kambing.ui.ac.id. Nah, ini kan mirror repositorinya. Di kambing.ui.ac.id ini ada banyak sekali contoh repository. Dan untuk versi Debian-nya sendiri juga ada sampai 1, 2, sampai 5 versi. Jadi jangan sampai salah download. Kalau sampai salah unduh ya nantinya nggak bisa di-install. Kemudian yang kedua adalah dependensi. Apa itu dependensi? Dependensi ini adalah suatu keadaan di mana ada sebuah aplikasi yang tidak bisa diinstal apabila aplikasi yang bawaannya itu belum diinstal, aplikasi lain belum diinstal. Salah satu contohnya itu adalah kita akan menginstal Arch. Di sini saya sudah punya itu Debian, file Debiannya bernama arch.dat. Kita akan mencoba menginstalnya lewat terminal. Pertama kita masuk dulu ke direktorinya. Kemudian kita coba install dengan ketikkan sudo dpkg irc.dat, kemudian tekan enter. Nah, bisa dilihat kan? Nah, di sini dikatakan bahwa Arch depends on scroll. Maksudnya Arch itu tergantung dengan scroll. Nah, dan dikatakan scroll belum diinstal. Nah, dari kedua kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa Arch itu tidak bisa diinstal apabila scroll belum diinstal. Nah, tapi setelah kita mencari scroll, belum tentu juga scroll bisa diinstal karena bisa saja dia dependensi dengan file dengan aplikasi yang lain. Jadinya seperti berantai proses dependensi ini. Ya, sekarang kita masuk ke bab interface. Di bab ini kita berasumsi bahwa kita sudah mempelajari sedikit tentang desktop environment dan kita bisa mengotak-atik di dalamnya. Nah, kalau kita scroll ke bawah kita bisa melihat gambar seperti ini. Ini adalah informasi sistem di dalam Linux. Nah, ini kebetulan OS-nya adalah gitu, sedangkan yang saya punya adalah Debian. Dan sekarang kita akan membuat agar Debian bisa menampilkan tampilan yang seperti ini di dalam terminal. Nah, saya sudah mencari di dalam web dan ketemunya seperti ini. Ini webnya bisa diakses sendiri dan ini adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama ini, pastikan ketika Anda mengetikkan semua ini Anda berada di koneksi yang tidak menggunakan proxy, karena bila menggunakan proxy tidak akan bisa diakses. Nah, kemudian ini kan aplikasinya namanya ScreenFetch. Untuk menampilkannya, ketikkan ScreenFetch di dalam terminal. Kita buka terminalnya terlebih dahulu, lalu ketikkan ScreenFetch, maka akan keluar seperti itu. Kemudian soal selanjutnya adalah membuat agar aplikasi tersebut berjalan setiap kali kita membuka terminal. Jadi setiap kita membuka terminal, tampilan pertamanya akan seperti ini. Cara mengaturnya adalah di dalam terminal tersebut kita harus masuk screenshot dulu. Nah, kemudian ketikkan seperti ini.
Nah, di bawah baris pertama kita ketikkan aplikasi tersebut namanya Screen Fetch, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita keluarkan, lalu coba masuk browser lagi. Dan otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Bisa juga dicoba di root terminal. Nah, tampilannya juga sama. Kemudian soal selanjutnya kita akan mencari tahu untuk merubah tema wallpaper dan icon. Di sini saya akan menggunakan terminal. Nah, pertama-tama kita buka terminalnya, bukan dari browser, lalu ketikkan untuk mengubah tema, ketikkan kode seperti ini. Nah, di setting set arg.gnome.desktop.interface ketika strip theme, misalnya ini kan temanya Abuaita, kita akan mengubah ke high contrast. Kita ketikkan high contrast. Ingat, sangat sensitif, jadi kesalahan ketik sedikit pun tidak akan berubah temanya. Kemudian tekan enter. Nah, bisa dilihat temanya sudah berubah, dilihat dari hasil penampakannya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengganti ikonnya. Ini adalah icon GNOME, dan bila kita ingin menggantinya ke high contrast pula, kita ketikkan ininya diganti icon tail seperti ini. Kemudian ini tetap high contrast, lalu tekan enter. Nah, otomatis dari icon GNOME tadi akan berubah menjadi icon high contrast. Nah, lalu untuk wallpaper, ini kan wallpapernya masih biasa, tidak ada modifikasi. Untuk modifikasinya saya sudah mengunduh wallpaper dari internet. Ini yang akan kita jadikan wallpaper nanti. Lalu untuk mengubahnya kita harus mengetikkan kode seperti ini. Nah, di setting set arg gnome desktop background, bukan interface, kemudian Victor Yuri file /3 kali, lalu masukkan directory gambarnya, dan jika sudah kita langsung tekan enter, maka otomatis background akan berubah gambar menjadi seperti ini. Ya, setelah kita mengetahui cara mengganti tema wallpaper dan icon, sekarang kita beralih ke gambar selanjutnya, yaitu user management. Dalam user management ini, soal yang diberikan adalah nomor 1, membuat user baru dengan nama sysop dengan password 1234. Langsung saja. Pertama kita harus membuka terminal dulu. Kemudian untuk menambahkan user baru, ketikkan perintah add user spasi sysop, kemudian tekan enter, dan ini passwordnya, masukkan passwordnya 1234, masukkan lagi. Untuk full name, room number, work phone, dan home phone, dan lain-lain itu opsional, bisa diisi atau tidak, dan kalau sudah tekan Y, maka otomatis akan terbuat user baru dengan nama sysop seperti pada gambar di bawah ini. Kembali lagi ke user yang tadi. Kemudian soal selanjutnya adalah masukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Untuk membuat grup, kita harus mengetikkan add group spasi wheel, kemudian tekan enter. Dan untuk memasukkan user sysop ke dalam wheel, tekan add user wheel, add user sysop wheel.
berdasarkan penyertaan ini maksudnya adalah user sysop telah dimasukkan ke dalam grup wheel. Nah, setelah itu maju ke pertanyaan selanjutnya. Buatlah satu user lagi dengan nama panggil Anda dan password nama Anda, dan jadikan user ini sebagai user system. Kemudian untuk membuat user ini, ketikkan user add. Untuk menjadikannya sebagai user system, beri tambahan min r, dan nama usernya adalah nama panggilan, kemudian enter. Dan untuk memberi password pada user ini, ketikkan password spasi nama usernya, enter, dan masukkan password dengan NRP 52141000145, kemudian tekan enter. Kemudian ketikkan lagi. Nah, selesai.